tahu dia apaan. Kan Kiai Imad itu kan terbuka orangnya ya. Jadi misalkan kalau terlalu jauh dari Kalimantan ke Banten gitu, terlalu jauh, udah sih online. Nggak berani apa enggak ini orang siapa namanya tadi, Khairul Anam. Betul, ajak tabayun gitu ya, di online lah gitu. Berani apa enggak Berani gitu apa kan. enggak, gitu. Kalau memang Anda nggak punya data, Betul. Anda nggak punya data Iya. dan tidak bisa apa namanya merobohkan penelitian dari Kiai Haji Imaduddin. Nah tuh udah mending diam. Iya. Malah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan kami santri Banten bahas tentang penelitian Kiai Imad. Ya, pas banget. Iya dong. Tadi nggak sengaja ya. Ya. Saya nggak sengaja banget lihat ini nih, lihat konten. Ada sebenarnya nggak penting banget, nggak Ya, penting. nggak penting, Iya ya. nggak penting, orangnya nggak penting. Cuman ini udah menyangkut Banten ya. Tentang Banten. Ini nih ya, ntar di ini ya orang ini. Jawaban untuk channel-channel yang masih aja mendukung teori metode dari Imad. Jadi metode Imad ini tentang penentuan terkonfirmasinya nasab harus dicatat di abad atau tahun terdekat. Kan begitu. Nah ini bahaya kalau dipakai standar nasab buatan Imad ini sangat berbahaya. Oke, kalau terus dipaksa harus pakai ini. Ada di cuplikan. Iya. Emang gimana sih maksudnya? Ya iya dia ngomong Kiai Imaduddin. Oh, yang ini dia tuh bilang katanya ya. Dia tuh bilang apakah Kiai Imad itu punya pemilik metode nasab, pokoknya membahas metode lah punya. Gitu ya? Iya, metode baru miliknya Kiai Imad gitu kan. Ini gimana faktanya kan nggak punya metode ya Gus ya, gimana Gus? Gini, Gitu. kalau berbicara metode, itu metode apaan? Metode apaan? Siapa yang punya metode? Yang punya metode. Ini salah satu tuh. Salah satu tuh ya. Ini Bapak. penelitian ya, bukan metode penelitian. Jadi ceritanya gini nih. Sebenarnya kita mau udah bikin beberapa video. Beberapa kali ini yang nggak bisa menyimak, tiba-tiba ada suara kayak gini. Dari mana asalnya gitu? Aslinya bosen kita mah. Bosen, hati-hati Anda tuh kalau ngomong. Malu sendiri muka lu tuh, bos. Iya. Jadi kan gini, Kiai Imad itu menemukan satu kitab. Kitab yang kemarin kita baca. Coba tuh tolong ambil dong di belakang tuh. Enggak. Tuh. Kitab karya Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Iya. Beliau itu punya murid dan punya guru dalam ilmu nasab. Ya kan? Kalau muridnya namanya Syekh Al-Marwazi. Betul. Nah, kemudian gurunya itu siapa kemarin tuh? Siapa Gus namanya Gus? Bahrudin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ahli nasab apa Ahli dia? nasab. Kalau Imam Ibnu siapa sih yang dibahas sama dia tuh? Kayak nanti makanya pelan-pelan. Gak terima Gus itu. Asal aja ngomong. Gatel. Guru beliau namanya Syamsuddin Majrul Islam Syaraful Itrah Ali bin Syarafsyah bin Abil Ma'ali. Punya guru dalam ilmu nasab, tidak hanya satu. Kemudian juga punya murid dalam ilmu nasab. Ya, artinya baik guru atau murid itu sama-sama ahli nasab. Ya, beliau nggak mungkin berani dong bikin satu kitab yang namanya Asy-Syajaratul Mubarakah kemudian ujuk-ujuk tanpa memiliki latar belakang ilmu nasab, kan nggak mungkin. Iya dong. Gitu kan? Betul. Nah, kembali ke Kiai Imad, beliau itu membaca satu redaksi di sini di halaman 127. Nah, di situ kebetulan ketika menyebutkan Sayyid Ahmad Al-Abah bin Isa Ar-Rumi yang dikenal dengan Ahmad Al-Muhajir memiliki 3 putra. Dan itu udah kita jelaskan. Boleh dicantumin nanti boleh. Oh, boleh. Nanti dicantumkan. Siap. Ada Muhammad, ada Ali dan Husain. Kemudian tidak ada imam, tidak menyebutkan Imam Ubaidillah yang merupakan bapak moyang, nenek apa kakek moyang ini? Bapak moyang lah. Bapak moyang yang dari namanya Ba'alawi itu. Ya, dari Ba'alawi. Gitu kan? Betul. Nah, sehingga beliau membutuhkan penguatan data. Iya. Karena kitab ini ditulis pada abad ke-6 Hijriah, ya seenggaknya gitu kan, harus ada data-data pendukung dari abad ke-6 Hijriah atau ke-5 Hijriah atau ke-4 Hijriah. Iya. Lebih-lebih gitu kan. Imam Ubaidillah ini diklaim di dalam kitab-kitab Ba'alawi itu kelahirannya ada di Basra.
Oke. Ada di salah satu kota Irak. Sehingga mudah dong untuk melacaknya kalau memang tokoh ini benar-benar putra dari Ahmad Al-Muhajir, Iya, Imam iya. Ahmad Al-Muhajir gitu kan. Nah, sehingga kemudian dengan adanya penelitian ini tadi, nah itu kan berarti apa memberikan satu pendidikan, satu masukan kepada semuanya, Tuh. khususnya di kalangan kaum Ba'alawi, Betul, betul. untuk meneliti kembali nasab yang mereka miliki, Iya, iya, gitu iya. kan? Betul, betul. Oke, sehingga ini sebenarnya bukan metode yang baru. Karena apa? Ya karena misalkan ada seorang bapak yang tertulis di kakaknya itu punya 3 anak. Iya, iya. Nah, kemudian ada yang lain yang mengaku bahwa dia itu merupakan anak dari bapak tadi. Iya. Ya, otomatis harus mendatangkan bukti. Betul. Nah, Iya, betul. simpelnya seperti itu. Simpelnya seperti itu aja lah. Jadi, Iya. apa yang mau dikatakan sebagai metode yang baru? Nggak ada. Nggak ada metode Aduh, metode Ki yang Imad. mana? Jadi seakan-akan Ki Imad itu punya metode sendiri gitu terkait nasab itu ya. Betul. Itu salah, ngawur itu. Ngawur jelas Nggak sama. ada tuh. Nah, padahal katanya kan tidak ada yang sepakat dengan metode Ki Imad ini. Sementara standar metode nasab menurut para ulama itu bagaimana? Kan kita ya harus tahu gitu kan. Betul, betul. Nah, di sini saya kutipkan juga nih salah satu dari kitab yang judulnya itu As-Sadah Al-Alawi Al-Uraidiyun Al-Husainiyun, karangan Dr. Hatim bin Muhammad bin Alwi Al-Syekhon Al-Jufri. Ini silahkan buka di halaman 119. Nah, di sana menyebutkan wa min iddati masadir addadaha fi kitabihi alladhi tanqulu minhu kama yali. Nah, Syekh Yusuf Jamalul Lail itu menyebutkan keterangan yang akan dijelaskan di bawah ini. 1. Sahihun nasab. Seseorang yang memiliki nasab yang sahih, yang benar, yang diakui. Kemudian yang kedua, makbulun nasab, nasab yang diterima. Kemudian yang ketiga itu masyhurun nasab, terkenal nasabnya. Dan yang keempat itu mardudun nasab, ditolak nasabnya. Oke, saya akan fokus pada poin yang pertama saja nih. Iya. Dimana yang pertama, orang yang sahih nasabnya itu seperti apa sih? Oke. Kan gitu. Nah, di sini dijelaskan wa huwallazi sabata nasabuhu indan nasabah, yaitu seseorang yang nasabnya itu ditetapkan oleh seorang yang pakar nasab. 1. Kemudian yang kedua syaratnya waladaihi syajaratun qubilat binuskhatil asli. Kemudian yang kedua, dia itu memiliki pohon nasab. Pohon nasab ini dibandingkan dengan pohon nasab yang sesama. Oke, kembali ke Ubaidillah. Ketika Ubaidillah ini ya merupakan anak dari Ahmad Al-Muhajir, itu harus dibandingkan dong dengan data yang lain. Iya. Apakah benar adanya atau tidak? Iya. Kan segitu simpelnya itu. Iya. Nah, berarti kalau mau mengatakan bahwa itu adalah metode ya, sebenarnya bukan metode juga, metode Ki Imad gitu maksudnya. Itu sesuai dengan kitab ini. Betul. Gitu kan? Betul. Nah, kemudian selanjutnya sawa'un kanat musajjaratan au mabsuton. Baik itu ya pohon nasab itu atau nasabnya itu berupa pohon di gambar seperti pohon gitu ya. Iya. Atau berupa keterangan di kitab. Wa takunu kulluha muwaththaqatan ma'a nassin bi ijma'in nasabina 'alaiha. Dan semuanya itu bisa dipercaya dengan syarat catatan-catatan tadi itu bisa terpercaya dengan adanya teks yang menunjukkan bahwa ini merupakan kesepakatan semua ahli nasab. Gitu. Nah, jadi standar yang seperti ini kan menurut ulama nasab ya, apakah bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Imad? Ya enggak ada sama sekali. Jadi dulu seharusnya justru ketika di sini disebutkan sabata nasabuhu indan nasabah waladaihi syajaratun qubilat binuskhatil asli, ya Kiai Imad sedang menjalankan metode ini, metode yang menurut ahli nasab. Jadi nih kalau mau komentar ya. Jadi orang itu sebenarnya
ngerti nggak sih permasalahannya? Enggak kayaknya. Gitu kan? Kayaknya enggak sih. Enggak. Makanya males sebetulnya, Oh, males sebetulnya sebetulnya. males. Cuma Makanya kalau nggak ngerti mending diem deh. Betul. Udah nggak usah Dari jauh itu sana orang-orang kemari. itu. Meskipun dari Kalimantan gitu ya. Iya. Cuman kayaknya Iya. tapi ngomongnya ente sosok udah ke Arab. Ya kan? Kayak ente iya, oh, aneh, orang mana? aneh. Ente orang Betul. mana? Iya. Mending kalau sekalian Arab Iya, sekalian. betul. Gitu Indonesia sekalian kan gitu. Iya. Ya kayak gua aja gitu ibaratnya nggak Pak, bukan ranah gua masalah agama gitu. Cuman gua lebih diem gitu. Cuman Betul. ini mau udah nyambungnya kayak ke logikanya, pola pikirnya aneh gitu. Betul. Padahal jelas kayak Imad keterbukaan ya. Iya. Kalau memang mau ada yang menanggapi langsung datangi gitu. Langsung atau- datangi gitu. Lagi ya. apa salahnya gitu meneliti, hanya meneliti Betul. kan. Jadi Mau di misalkan kalau metode apaan? kan kayak Iman itu kan terbuka orangnya ya. Jadi misalkan kalau terlalu jauh dari Kalimantan ke Banten gitu, Betul. terlalu jauh, udah sih online. Nggak Online. berani apa enggak ini orang siapa namanya tadi Khairul Anam. Betul, Nah, ajak tabayun gitu ya, di online lah gitu. berani apa enggak Berani gitu apa enggak kan. gitu. Nah, Jangan kalau keluar- memang Anda nggak punya data, Betul. Anda nggak punya data Iya. dan tidak bisa merobohkan penelitian dari Kiai Haji Imaduddin. Nah, tuh udah mending Udah, diem. iya. Malah gini, Gus. Malah dibalikan framing urusannya katanya Kiai Imad mengaku-ngaku turunan Syekh Nawawi Al-Bantan itu Iya, gimana? kalau memang itu benar, kalau memang Kiai Imad itu adalah seseorang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan dari Syekh Muhammad Nawawi Banten, coba mana buktikan? Betul. Iya, Di video mana Iya. atau di tulisan mana yang Betul. menunjukkan bahwa beliau adalah keturunan dari Iya. Syekh Nawawi Nawawi. Banten. Jangan-jangan dia salah paham lagi. Iya, tuh. kita bicara fakta dan data. gitu. Jangan-jangan salah lantaran apa? Iya. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Padahal Iya. Banten itu kan dinisbatkan pada provinsi kan. Iya, iya. Aduh, gimana itu logikanya itu? Dia itu kan sering membodoh-bodohkan orang ya. Iya, super Sering bodoh katanya. orang. Sementara logikanya seperti itu. Sangat bodoh Terus kita itu. mau bilang apa ke dia gitu? Aduh, repot. Iya, terus penelitiannya itu dibilang membodoh-bodohkan ulama-ulama NU, orang-orang. Nah, betul. Itu kan penelitian gitu. Betul. Nah, terus kembali lagi ke tadi. Kemudian dia kan bilang, ketika Kiai Imad itu mengaku-ngaku sebagai keturunan dari Syekh Nawawi Banten, coba pakai metodenya Ya, Kiai Imad. katanya Kan? dibalikan Iya, seperti iya. itu. Emang yang punya metode baru itu siapa sih? Gitu. Kemudian selanjutnya orang tersebut itu ngomong nasab palsu segala macam. Yang memiliki hak untuk mengesahkan atau menafikan, membatalkan sebuah nasab Iya. itu siapa? Kalau untuk di Banten, Iya. ya berarti kan keluarga besar Keluarga tersebut. Ada ranahnya lah gitu, ada wadahnya kita Iya. juga. Ini orang Kalimantan kok mengomentari terkait nasab Banten kan nggak Kaitannya nyambung. Kaitannya gitu apa? kan? Siapa? Ada kaitan Anda apa? itu siapa? Gitu. Punya wewenang apa gitu ya? Ente. Ente. Ente kadang-kadang ente. Kadang-kadang ente. Anda itu siapa? Apa kali nasab gitu Iya, kan? betul. Sehingga bisa Iya. Kalau yang gondrong mah, itu nasab. kalau yang gondrong blonde mah masih itu bener jelas itu ngaku-ngaku aneh. Itu Rasul, itu jelas ya fakta Nah, ini. harusnya ente juga nanya sama dia. Dari mana berani Bukan ngomong-ngomong turunan Bukan hoax. Rasul disuruh Iya, tes DNA nggak mau gitu. Nah, eta. Harusnya ente yang nanya sama dia tuh. Di dalam darah aneh ada turunan Rasulullah. Lu harus tanya sebenarnya sama dia Jelas tuh. itu. Gimana Jelas itu sih? kan. Ih, Kembali lagi. Jadi kemudian tidak ada yang sepakat dengan metode ini. Sementara tadi udah kita jawab ya Betul. bahwa menurut penulis kitab As-Sadah Al-Alawi Al-Urediyun Al-Husainiyun itu menjelaskan seperti itu. Sehingga Kiai Imad itu melakukan hal yang sama dengan apa yang dijelaskan di kitab ini. betul. Itu. Kemudian selanjutnya. Orang tadi ya, siapa tadi Khairul Anam Ya. itu membawa Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami gitu kan. Katanya ahli nasab beliau. Membawa Syekh As-Sakhawi Iya. gitu kan. Iya. Katanya ahli nasab dari mana, Bos? Aduh, belajar lagi. lagi. Malu aku itu kayak gitu. Nah, itu ya Syekh Ibnu Hajar ketika menyebutkan nasabnya Ba'alawi atau kaum Ba'alawi itu ketika menyebutkannya itu berada di kitab beliau yang namanya Mu'jamus Syuyukh karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Ibnu Hajar Al-Haytami itu siapa?
wahia anil qudbi. Ya, kan beliau mengatakan demikian nih redaksinya nih, saya bacakan ya. Wali tariqatun aliyatul miqdar lianna masyayikhaha min awwaliha ila akhirin min alil baiti an kullin an abihi. Saya memiliki tarekat yang kadarnya itu sangat tinggi. Karena para masyayikh tarekat tersebut dari awal sampai akhir itu termasuk ahlul bait. Ya kan? Masing-masing dari bapaknya. Yaitu siapa? Wahya anil qutbi Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus bin Abi Bakar bin Abdurrahman as-Segaf. Terus, nah di situ disebutkan Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Hanya menyebutkan ini saja. Ya. Gitu kan. Jadi ini satu, Imam Ibnu Hajar itu adalah seorang yang ahli fikih, ya kan? Iya. Kemudian ahli usul fikih. Iya. Kemudian beliau bukan ahli nasab. Iya. Dan ini bukan kitab nasab loh. Mu'jamus Syuyukh judulnya. Iya. judul kitabnya Hanya itu sebatas Mu'jamus menyebutkan Syuyukh. saja berarti. Betul. Berarti Mu'jam itu kan kamus-kamus para guru. Ya, artinya beliau di situ mengumpulkan nama-nama guru Betul, kan yang beliau berguru kepada beliau-beliau Iya, gitu iya. kan. Tanpa mengesahkan atau membatalkan sebuah nasab. Betul. Nah, jadi nggak kena tuh berarti statement Anda yang satu ini salah Udah berapa tuh ya? Udah berapa Udah berapa mau ngomong tuh? kesalahan, mau ngomong ke orang lain mah bodoh Super bodoh. ya kan? Sementara ini mah Betul. Dan ya oke, masih ada, Gus. masih ada Ajar, Gus. Imam As-Sakhawi. Oke. Tadi kan Imam As-Sakhawi itu menurut dia itu adalah seorang yang ahli nasab. Ahli nasab dari mana, Bos? Beliau adalah seorang yang ahli hadis dan sejarawan. Betul. Nah, beliau memiliki satu kitab yang namanya Ad-Daw'ul Lami fi A'yanil Qarnit Tasi'. Beliau yaitu Ad-Daw'ul Lami fi A'yan dalam tokoh-tokoh kurun ke-9 Hijriah. Betul. Jadi di situ menyebutkan tokoh-tokoh yang ada di masa itu. Ya kan? Nah, ini redaksinya nih. Di juz kelima halaman 57. Nah, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad terus. Ya, kemudian di situ menyebutkan Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad. Ya, hanya gitu doang. Nah, tanpa menyebutkan apakah nasabnya benar atau Betul. batal Iya. gitu. Nasabnya benar atau salah? Enggak. Terus di sisi lain beliau bukan ahli nasab. Iya. Gitu kan? Jadi tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan di kitab yang awal tadi, gitu kan. Artinya walaupun memang kalau ada yang mengomentari tentang kitab ini, itu boleh-boleh saja kan? Boleh-boleh saja. Betul. Dan lagi Imam Sakhawi bukan ahli nasab, menyebutkannya di kitab sejarah, Iya. sejarah tokoh-tokoh yang ada di kurun atau abad ke-9 Hijriah. Iya. Ya, jadi salah lagi itu loh, salah loh. Oh, ente salah. Ente salah lagi itu satu gitu kan. Terus apa lagi nih? Mengenai tentang website. Ya, betul. Jadi websitenya Kiai Haji Imaduddin itu diretas gitu Ya. kan, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan dia mengolok-olok gitu. Ngolok-olok. Jangan-jangan Iya. Kiai Imad itu Dari sendirinya menghapus gitu. sendiri gitu. Iya. Oke. Anda tahu dari mana Iya, betul. tuduhan yang seperti itu? Buktinya apa? Betul. Gitu kan? Bukti sekarang tuh. Bukti iya. Apakah ada foto ataukah ada data elektronik Betul, atau ya. gimana? Buktinya apa? Anda tuh suka nuduh-nuduh orang Ya. lain. Nah, orang-orangnya seperti itu suka menjustifikasi orang lain. Suudzon Iya, aja ke betul. orang lain. Itu kan membahayakan gitu. Bicaranya kan di medsos dia kan. Kita pakai data loh gitu tuh. Udah mah mulutnya kayak gitu kan. Kemudian membodoh-bodohkan orang Iya, gitu. betul. Terus dia itu ngomongnya tanpa bukti, tanpa bukti. dikuatkan dengan data atau fakta. Iya. Tuh dari mana logika Anda Waduh. itu? Aduh. Ini yang membahayakan umat seperti ini sebetulnya nih. Tahu dia lagi nyupirin kiainya itu, tahu gua lu pakai ngeplok di mobil lagi nyupirin. Gua tuh di mobil bisa jadi orang. Terus ya. Kemudian statement dia itu menganggap semua ulama NU itu bodoh semua, Iya. lantaran mengakui semua habaib. Dulu ya ulama-ulama NU itu mengakui habaib lantaran apa? Lantaran husnudon. Tuh. Lantaran husnudon. Asas husnudon. Nah, gitu ya. dan salah seorang kiai atau tokoh-tokoh NU lah, tokoh-tokoh awal NU itu memberikan masukan kepada Presiden Soekarno, ya kan, bahwa di Indonesia ini ada rakyat Indonesia keturunan luar. Gitu. Itu kan untuk supaya golongan Baik, mereka itu diakui, Betul. diakui oleh negara, Iya, gitu iya, kan. Sehingga dari sini mau dianggap bodoh dari mana? Ya kan? Sementara dulu yang namanya husnudon kan, Ya. namanya sangkaan yang baik Betul. kepada orang lain. Betul.
ketika ada seseorang yang mengaku bahwa dia adalah seorang duriah Rasul, atau udah sih percaya aja gitu, tanpa harus meneliti kan gitu. Iya. Nah, kemudian sekarang ketika ada penelitian, nah kemudian dari penelitian ini belum ada bantahan dari data-data sejarah atau data-data ilmu nasab, ya otomatis untuk saat ini ya tawakuf gitu kan. Betul. Ya kan? Ya. Tawakuf. Jadi belum bisa untuk membuktikan hal itu. Sehingga wajar sekarang ini kenapa Kiai Imad memunculkan seperti itu memiliki latar belakang yang banyak gitu kan. Di antaranya karena ada blonde-blonde tadi. Ya kan? Yang dalam gimana? Dalam darah aneh mengalir darah Rasulullah. Nah, Gitu. Nah, karena itu ya, karena itu sebetulnya gitu ya. nggak hanya itu kan. Iya. Terus apalagi tuh? Nganggap keturunan Wali Songo nggak ada, Nggak ada. Itu yang bikin terputus sakit sih, itu gitu. yang bikin sakit sih itu. Jadi lo bukan keturunan Wali Songo lo. Itu tuh yang bikin sakit. Nah, Itu betul. Tuh, masih banyak lagi gitu kan. Belum kata-kata kotor. Semua binatang itu muncul gitu kan. Iya. Semua nama-nama kebun binatang muncul. Sampai ada nyanyiannya. Itu gimana itu nyanyiannya? Anjing, kucing, dan juga babi, itulah nama binatang-binatang. Anjing, kucing, dan juga babi, itulah binatang yang dipelihara. Gitu. Nah, masa ceramah agama ya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Iya. itu dibawa dengan nama-nama binatang kan nggak pantas. Bahkan Gimana ada acara sih Anda sakral itu? kayak Maulid Nabi juga. Iya. Acara-acara gitu ya. Masya Allah gitu. Oke. Kemudian selanjutnya siapa yang harus menjawab tesis dari Kiamat Intinya Kiai bukan Imad ente. ini? Iya, bukan Kalau ente. memang ente itu mau menjawab tesis Kiai Imad, atau datangkan dong data-data gitu. Kiai Imad sangat fakta. terbuka lah gitu. Sangat terbuka. Mau misalkan dari Kalimantan mau datang ke Kiai Imad langsung, Iya. boleh. Nggak bakalan dipersekusi, Nggak nggak bakalan. bakalan. Aman kita, Jadi emang nggak kayak grup Oh. sebelah gitu kan. Waduh, Kalau grup dikit-dikit sebelah kan, persekusi, kalau nggak dikit-dikit sama persekusi. aja persekusi, hayu gitu. Makan keras. Arogan. Sampai kemarin kan ada seorang ketua MUI, Iya, di ketua mana MUI itu? di daerah selatan aja. Oh, Itu dipersekusi, beliau cuma berdua doang. Kemudian sisanya itu dari kelompok mereka. Itu dipaksa untuk menandatangani surat, ya, pernyataan mengakui kesalahan. waduh, Kan? itu Lantaran beliau itu apa? Beliau kan bikin video, tujuannya untuk edukasi kepada masyarakat. betul. Ya tentang misalkan oknum-oknum penceramah yang Iya. model blonde Iya, segala iya, macam iya. gitu, yang mulutnya itu kotor, Betul. itu dijauhi, jangan diikuti Betul. dan seterusnya. Malah oknum grup sebelah tadi itu persekusi beliau. Waduh. Kan bahaya, kan bahaya. Padahal kan beliau sebagai bentuk reaksi daripada orang-orang yang blondo-blondo tadi itu sebetulnya ya. Kenapa mesti dipersekusi? Aduh, gimana? Kalau misalkan dia itu nggak ini, Ya. kamu nggak berkompeten untuk menjawab penelitian kayak ya udah mending diam diam, gitu kan, udah. nggak usah banyak omong. Iya. Apalagi bikin vlog gitu di mobil YouTube, kiainya mobil kali. kiai atau nya gitu kan. Aduh. Aduh. Kalau nggak disuruh ini beli bensin itu. Kalau Iya. iseng lah kali gitu bisa jadi gitu. Sehingga dari sini apa? Dia kan suka membodoh-bodohkan orang. Iya. Ya kan, membodoh-bodohkan orang. Bahkan gini, kalau tidak salah itu redaksinya. Kalau kita ini jadi orang itu jangan sampai bodoh lah. Iya. Buset. Apalagi dungu. Gitu. Buset. Sementara tadi semua pernyataan dia sudah kita bantah satu persatu gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya ini yang bodoh atau yang dungu itu siapa? Gitu. Silahkan Anda jawab, Bapak. Tuh. Lagi dia ngomong pakai kebencian kok susah. Beda. Nah, jadi Beda. semuanya itu ya siapa kepada saudara Khairul Anam. Terserah mau Anda itu ustadz atau kiai atau santri lah, terserah. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan tadi, silahkan jawab. Jangan sampai ya Anda itu hanya mengeluarkan statement atas dasar justifikasi atau suudzon tanpa ada bukti. Kenapa? Karena kalau Anda seperti itu, ya apa bedanya dengan orang-orang yang Anda katakan tadi sebagai orang-orang yang Super bodoh. Nah, Gitu. jadi sebenarnya yang bodoh ini siapa? Ya, gitu begitulah. kan. Apalagi dia sampai ngutip-ngutip kitab tadi kan nama-nama Ibnu Hajar, Imam As-Sakhawi Betul. gitu. Salah statementnya juga. Nah,
Nah, makanya Hmm. ngaji lagi, Jadi dan sebenarnya ngaji lagi. orang yang suka ngomong lo bodoh, dungu, anjing, babi sebetulnya dia itu orang yang jadi, dungunya yang bisa anjingnya jadi. gitu ya intinya. Biasanya gitu sih. Betul. Biasanya gitu. Makanya udah jangan sosok pintar, udah yang pintar mah banyak di dunia ini banyak. Apalagi di cuman Banten banyak. cuman ingat di atas orang pintar itu masih ada orang yang lebih pintar dari lo. Ya. Kita mah hanya sebagai santri, apa sih ilmu santri, gitu kan? Santri. Ilmu yang dimiliki oleh santri itu kayak gimana sih? Kita mah nggak punya ilmu, kita mah. Namanya juga santri, ngaji terus. Kan kita memegang tuh satu prinsip bahwasanya apa? Ngaji sampai mati. Wow. Sehingga apa? Sehingga kita ini tidak akan pernah merasa sebagai orang yang memiliki ilmu. Ya. Ulah tama. Betul. Kalau beda, kamu beliau kan beda gitu kan. Kalau bukan ranahnya mending diem gitu. Kalau nggak tahu ya, mending dijahit itu. Jangan sembarangan Jangan gitu. sembarangan ngomong. Kayak sombong banget. Di atas ketoprak masih ada kerupuk. Aduh, gimana sih orang ini? Kayaknya masih ada nggak pertanyaan Masih ada nggak pertanyaannya lagi? Udah. Udah sih. Iya intinya mah itulah, jangan sombong lah. Jangan sombong. Kalau bukan ranahnya mah Mending diam. ya mending diam lah. Kalau enggak itu nyupir Enggak lagi. enaknya itu seakan-akan ngerti soal kebantenan gitu ya. Iya, Ngapain? Banten. Kita punya ranah, punya lembaga masing-masing kok. Ngapain? Itu ngaku ngebahas-bahas tentang Senawi Banten. Iya. Kaitannya apa, Bos? Emang Anda pernah nemu gitu? Aduh. Wah, udah ya mending Anda itu ngaji lagi sama kita, Iya. ngopi bareng lah. Ngopi, Kalau ngaji emang terlalu betul. tinggi, mending ngopi bareng sama kita, ngobrol ngopi kan. Iya. Kan istiqomah, istirahat di imah kan. Iya. Sebutan sama kayak Imad juga, Imad. Imad. Iya. Waduh. Gak perlu. Kita kan masih mending ya nyebut beliau sebagai bapak. Iya, betul. Bapak kan panggilan kehormatan. Bangga kehormatan. Jadi Bapak Khairul Anam ya. Oh, disebutnya Imad. Hampir kebanyakan golongan yang sono itu sembarangan aja manggil-manggil orang tuh. Aduh, Pakai ampun. adab. Ampun, adabnya di Nggak diajarin itu pas ngaji gitu tuh mereka itu. Enggak ngaji kayaknya. Ada sama orang tua ya kan, ada kan sama binatang juga ada kan itu pakai. Iya. Ya mudah-mudahan dia denger aja lah. Mudah-mudahan dia dengar gitu kan. Kasih taufik sama hidayahnya lah gitu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada Amin.